Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Sadaqallahul adzim. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara atau yang mewakili dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasubag TU Bapak Muhammad Jafar SPD MM. Yang terhormat Ahlul Bait, pimpinan Pondok Pesantren Al-Islam Mietong. Yang terhormat Ketua Basnas Kolaka Utara. Yang terhormat para pejabat unsur pemerintah yang berkesempatan hadir bersama kita pada hari ini, Pak Camat Kodeoha, Pak Camat Tiwu, Pak Camat Katoi, kemudian juga ikut serta Pak Kasat Pol PP ya, bersama kami. Yang terhormat Kapolsek Kodeoha Tiwu atau yang mewakili, yang terhormat KUA Kecamatan Tiwu, yang terhormat Ketua DEMI Kecamatan Kodeoha, pimpinan Pondok Pesantren Istiqomah Katoi yang juga berkesempatan hadir, beberapa pimpinan Pondok Pesantren Katoi Mala-Mala, yang terhormat Ibu Kepala Desa Matirobulu sebagai tuan rumah, yang terhormat Kepala Desa Mikuasi ya, Nikuasi maaf ya, yang terhormat Ketua DEMI Kecamatan Pakwe Tengah, yang berbahagia ya, Bapak Ibu orang tua santri dan anak-anakku sekalian, Tahfiz Khotimah Pondok Pesantren Al-Islam Meito Desa Matirobulu Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara yang berbahagia, Bapak Ibu hadirin sekalian yang sangat berbahagia, yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu yang juga berkenan hadir pada hari ini. Pertama-tama sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia hidayahnya ya, kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini bisa berkesempatan hadir ya, menghadiri pelantikan wisuda kelima tahfizul Quran dan pelepasan kelas 12 ya, Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Islam Miito Desa Matirobulu Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya selalu menjadi motivasi dan inspirasi kita, khususnya bagi anak-anakku sekalian yang masih punya perjalanan yang panjang, perjuangan yang panjang, meniti langkah-langkah anak-anakku sekalian yang kita mulai pada hari ini.
kita bersama-sama sebagai bagian dari pembangunan umat senantiasa mengedepankan sosok ya kepribadian uswatun hasanah dari Rasulullah. Dan semoga dengan kita senantiasa mengedepankan aspek-aspek kepribadian Rasulullah, kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Pelaksanaan wisuda ya bagi institusi atau bagi kelembagaan tertentu, maka kita harus melihat dalam dua aspek yang bekerja sama atau biasa disebut sekarang adalah aspek yang bersinergi. Jadi kalau makna bersinergi itu bukan saja kalau kerjasama itu 1 + 1 sama dengan 2. Kalau bersinergi itu artinya 1 + 1 sama dengan 3, 1 + 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya itu mengalami lompatan. Nah itu yang hari ini saya kira terbukti bagi Pondok Pesantren Al-Islam itu. Jadi kita adalah suatu kesyukuran kita pada hari ini sudah masuk wisuda yang kelima. Saya mau bilang sesuatu yang sinergi, yaitu sinergi antara pengelola, para pengajar, dan anak-anakku sekalian. Ya, jadi ini adalah kombinasi yang sinergis. Sebuah sistem pendidikan yang baik, ya, yang dipersiapkan, yang ditata dengan baik, itu bisa saya juga tidak bekerja dengan baik kalau anak-anakku sekalian tidak mengikuti semuanya dengan penuh kedisiplinan, ya, penuh kehusuan, ya, penuh kesadaran bahwa kalian semua adalah salah satu dari jutaan, seperti tadi disebutkan oleh Pak Kepala Pondok Pesantren, adalah generasi Rabbani. Anda semua menjadi bagian penting dalam perjuangan penegakan dakwah Islam di muka bumi ini. Jadi kita sudah harus punya integrasi, ya, perasaan integrasi ke depan, ya, bahwa kita menjadi bagian penting dari itu, anak-anak sekalian. Nah ini tadi yang saya bilang bahwa ini adalah kami apresiasi melalui kesempatan ini, kami atas nama pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mengapresiasi dan menghargai setinggi-tingginya upaya yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Islam, ya, sampai memasuki wisuda yang kelima. Saat ini dengan hari ini kita bersama-sama menghadiri meluluskan anak-anak kita, ya, tahfiz, ya, khotimin khotimah di Pondok Pesantren, dan juga sekaligus adalah wisuda bagi anak-anak sekalian yang Madrasah Aliyah kelas 12. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita mau sampaikan dan mungkin juga sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa tahfiz sekarang, ya, kemampuan tahfiz, ya, bagi anak-anak sekalian itu sudah juga menjadi persyaratan penting atau juga bisa menjadi kriteria untuk bisa masuk di perguruan tinggi utama di Indonesia. Ya, seperti kita ketahui bahwa ada 10 perguruan utama di Indonesia ini sudah mengikutkan persyaratan tahfiz. Ya, artinya tahfiz menjadi pelengkap, ya, persyaratan itu. Ya, seperti yang dalam catatan saya ada Universitas Indonesia itu bisa, ya, tentu kelengkapan akademik juga mengikuti 2 juz, ya, 2 juz saja itu sudah, ya, jadi 2 juz. IPB itu 15 juz. Kemudian Universitas Gadjah Mada ini tidak, tapi bahkan ada juga sejumlah beasiswa, ya, ada beasiswa juga mengikuti. Nah ini gambaran kepada kita bahwa kemampuan tahfiz, ya, kemampuan anak-anak menghafal Quran itu sudah diakui secara metode pendidikan nasional maupun internasional. Nah kita ketahui bahwa apa kemampuan dasar bagi anak-anak yang menghafal Quran, yang itu sebenarnya menjadi dasar penting juga bagi ketika kita menempuh pendidikan. Ya, pertama adalah kemampuan menghafal, kemampuan mengingat-ingat. Nah kita ketahui seperti kita, saya mungkin saudara-saudara, para pejabat, Pak Camat, apa semua, ya, kita tahu bahwa ketika kita belajar mulai dari SD sampai perguruan tinggi, salah satu tolok ukur atau alat ukur kita untuk diuji seberapa daya serap pembelajaran kita adalah evaluasi atau ujian. Dan ujian itu alat yang paling utama kita lakukan adalah menghafal. Ya, semua ilmu harus kita hafal,
kemudian akan kita sampaikan kembali ketika ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi kemampuan menghafal itu adalah sebuah skill dasar, kemampuan dasar seorang menempuh pendidikan. Ya, jadi ada beberapa kalangan yang mengkritik ya dengan mekanisme jalur khusus bagi tahfiz, katanya kenapa tahfiz dijadikan standar gitu, untuk penilaian salah satu kriteria masuknya anak-anak kita di perguruan tinggi. Ya jelas saja gitu. Ini bukan persoalan eksklusivitas gitu, bahwa masyarakat kita karena kita mayoritas Islam kita memberikan spesifikasi itu. Tapi itu sudah terbukti ya, kemampuan dasar kita adalah anak-anak kita bisa menghafal. Ya, jadi bayangkan kalau cuman satu mata pelajaran yang harus dihafal dan kemudian diujikan, itu sementara anak-anak kita 5 juz saja, itu sudah berarti kemampuan menghafal dia sudah cukup optimal ya, kalau cuman 10 pertanyaan yang harus dihafal. Atau ada juga ya, ini spesifikasi mahasiswa kedokteran, ada juga itu, kedokteran juga ada ternyata jalur itu. Kalau hanya menghafal fungsi-fungsi faal tubuh kita, mata, telinga, dan struktur anatomi tubuh kita, bagi anak-anak kita yang sudah menghafal 15 juz itu lewat ya, sudah bukan merupakan hal yang penting lagi. Itu yang pertama, jadi kemampuan menghafal bagi anak-anak sekali. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk melakukan pengelompokan ya. Pengelompokan ya. Tentu saja di dalam proses hafal ini kan ada beberapa, dalam Al-Quran ada beberapa yang berulang ya, berulang. Nah, anak-anak saya tentu sudah bisa mengelompokkan ya, misalnya surat Al-Baqarah ya, Baqarah 37 ya, 30 ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun, itu adalah proses penciptaan manusia. Itu diulang lagi di Al-Hijr ya, kalau nanti Al-Hijr itu ada ya, prosesi dialog antara Tuhan dan malaikat, kemudian Tuhan dan setan gitu, iblis gitu. Misalnya ketika ditanya, kenapa engkau tidak menyembah ikut menyembah manusia gitu ya, itu menyembah Adam gitu. Kemudian dengan sombong iblis mengatakan bahwa saya lebih mulia daripada Adam, dia tercipta dari api, dia tercipta dari tanah, saya tercipta dari api. Nah, tentu pengelompokan ini ada di Al-Hijr ya. Al-Hijr ada juga di Al-Araf ya, gitu. Jadi penciptaan, jadi tahu bahwa penciptaan manusia itu ada di beberapa kelompok ayat-ayat atau di surat-surat tertentu. Ini adalah kemampuan mengelompok-kelompokkan ya. Belum lagi kemampuan untuk menghubung-hubungkan ya. Saya kira mungkin juga kita ya, Pak Pondok tadi Pak Ketua ya, Pak Pimpinan bilang bahwa anak-anakku sekalian harus juga, yang paling penting bukan saja persoalan menghafal ya, tapi bagaimana juga mengaplikasikan, melaksanakan, membumikan Quran gitu. Nah, membumikan Quran tentu kita harus tahu relevansi. Ini yang saya mau bilang, keterampilan begitu merelevansi, menghubung-hubungkan. Ayat ini cocoknya di mana gitu. Ya. Ini tadi mau sebagai dakwah ya, kalau kita dakwah. Ya, menghubung-hubungkan ya temanya gitu ya. Tema yang ingin disampaikan ya, begitu diundang ceramah langsung bisa di tracking ayat-ayat yang terkait dengan ini. Apakah khutbah untuk calon pengantin, khutbah untuk kematian, melepas kematian, takziah, dan sudah bisa kita bisa mencari, men-tracking ayat-ayat yang relevan itu ada di mana. Nah, ini yang saya mau bilang, kemampuan melakukan relevansi. Ya, jadi tadi menghafal, mengelompokkan, mengasosiasikan, menghubungkan, dan melakukan relevansi, menghubung-hubungkan. Jadi bukankah ini sebuah esensi inti daripada pengetahuan? Karena pengetahuan semua ujung-ujungnya di sana. Kalau ada seorang ahli pertanian hanya bisa menjawab soal-soal saja, tapi tidak bisa mencontohkan, ya, menghubungkan ilmunya dan kemudian mencontohkan bagaimana cara memupuk yang baik, ya dipertanyakan pengetahuan pertaniannya. Jadi ini jawaban kepada kita bahwa anak-anak yang sudah melewati fase tahfiz
itu sudah relatif lengkap, relatif on the track ya, kita bilang sudah benar jalurnya, bahwa kita mempersiapkan anak-anak kita yang berpengetahuan, ulil albab ya. Yang sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran 191, inna fil samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ya, kita adalah generasi ulil albab. Siapa itu? Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fil samawati wal ardi. Generasi yang selalu baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, selalu memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Zikir dan fikir itu menjadi kombinasi kita. Sampai kemudian kita Rabbana ma khalaqta hadza batil. Oh ya Allah, sesungguhnya apa yang kamu ciptakan ini tidak sia-sia, berguna. Bagaimana tidak sia-sia? Berguna karena kita melakukan terus pengetahuan, terus pencarian melalui metode pembuktian. Kita buktikan bahwa apa yang diciptakan Allah yang tidak sia-sia. Berarti apa itu? Ya, kita akan terus melakukan pencarian, ya, pencarian ilmu pengetahuan. Karena kita didorong untuk melakukan pembuktian. Jadi kita yang dilarang itu kita dan tidak akan mampu yang memikirkan zat Allah. Tidak mungkin kita mampu memikirkan zat Allah. Tapi kita didorong untuk memikirkan ciptaan Allah. Ya, melalui kita memikirkan ciptaan Allah, maka itu akan mendorong kita semakin dekat kepada Allah. Seperti dalam surah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, dengan kita memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dan kemudian kita dapatkan pembuktian, maka insya Allah ya, kita dihindarkan dari siksa api neraka. Ali Imran 190 194. Ini anak-anak, adik-adik sudah juga harus tahu ya. Saya juga melakukan pendalaman cuman sepintas ya. Ini challenge bagi kalian semua. Ya, kita sebagai seorang pejabat pun masih sempat ya belajar ya dan menghubungkan ayat-ayat ya yang terkait dengan apa yang ingin kita sampaikan pada hari ini. Ya, pada setiap momen kesempatan yang kita diberikan kesempatan sebagai wakil pemerintah. Nah, jadi itu ya, jadi sekali lagi saya ucapkan selamat bagi anak-anakku sekalian. Bekal Anda ya menjadi generasi ulul albab, generasi Rabbaniyah, insya Allah sudah menjadi awal yang baik ya, titik start yang baik. Nah, kemudian apresiasi penghargaan bagi para orang tua. Ya, tentu anak-anakku sekalian tidak akan berada di sini kalau tanpa orang tua yang sadar ya, gitu. Yang sadar bahwa mereka tidak mau meninggalkan generasi-generasi yang lemah di belakang dia. Ya. Ya. Dalam surat, maaf saya lupa, itu bahwa kita harus takut kalau kita meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Nah, bahkan bukan kita tidak ingin dari ketakutan, kecemasan kita mendengar garis yang lemah, kita ingin semua di akhirat nanti dimahkotai oleh anak-anak kita yang tahfiz. Ya. Saya kira ini juga sering kita dengar ya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh maaf saya tadi Mu'as Al-Juhani radhiyallahu anhu. Barang siapa menghafal dan mengamalkan Al-Quran, maka mereka akan memahkotai orang tuanya di hari akhir nanti. Jadi sudah ada kabar baru ya, kabar baik, kabar berita gembira, good news, basyiran bagi orang tua ya. Anda semua dengan keikhlasan dan tekad yang kuat menjadikan anak tahfiz, insya Allah akan dimahkotai oleh anak-anak kita di hari akhirat nanti. Jadi penggambaran mahkota itu katanya terang seterang matahari, lebih terang dari matahari mahkota itu, sehingga jalan di akhirat nanti kita akan penuh dengan penerangan ya, yang dimana kita dalam ayat lain disebut bahwa sesungguhnya kita nanti dalam keadaan buta, dalam keadaan gelap gulita ketika kita lahirkan, dan makanya mahkota ini yang diberikan pada kita menjadi jalan penerang. Jadi saya kira ada suatu kabar baik bagi kita, dan pada kesempatan saya ucapkan selamat ya kepada para orang tua ya, kita. Nah, tentu saja kita berharap bahwa ini merupakan satu langkah awal bagi kita. Kita masih ada tantangan kita berikutnya ya, bahwa ini bukan langkah sekali
dan setelah itu selesai. Ya, saya senang sekali istilah Pak Ketua Pondok Pesantren tadi, Ketua Yayasan, bahwa jangan awalnya menjadi tahfiz, berikutnya menjadi habis. Nah, karena tidak pernah diingat-ingat. Jadi banyak metode ya untuk mengingat-ingat kembali, ya itu tadi. Kita menghubungkan, jelas setiap ada peristiwa-peristiwa saja langsung kita bisa korelasikan, kita hubungkan dengan apa hubungan dalam ayat. Nah itu ya. Dengan demikian maka juga sekaligus kita bisa buktikan ya, bahwa Al-Quran itu dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi banyak tadi yang disebutkan bahwa Al-Quran itu menjadi petunjuk, hudan, Al-Quran juga menjadi obat, syifa ya, bagi kita. Nah, itu kita aplikasikan, ya kita cari korelasi, kita cari, dengan demikian kita menjadi segar, ya, ingatan kita menjadi segar. Dan anak usia jangan takut biar usia-usia muda tampil di mimbar jadi khotib, ya, karena dengan demikian kalian bisa belajar terus ya mengingat-ingat apa yang sudah dihafalkan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya. Sekali lagi bahwa pondok pesantren bagi pemerintah sekarang adalah salah satu basis pusat kegiatan masyarakat. Oleh karena itu tadi Pak Ketua Yayasan menyampaikan permintaan, insya Allah Pak ya, kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa realisasikan ya, lebih penting lagi kepimpinan Bupati nanti bisa melanjutkan Pak ya. Jadi kami soalnya durasi waktu kami cukup terbatas sampai akhir tahun ini saja. Tapi insya Allah ya, saya kira pondok pesantren Islamiyah Desa Meutin adalah salah satu pondok pesantren yang bisa menjadi contoh ya, bagaimana secara rutin yang berkelanjutan bisa mewisuda, meluluskan tahfiz, baik tahfiz maupun pendidikan umum ya, melalui madrasah baik sanawiyah maupun aliyah ya. Insya Allah ya kami sampaikan Pak Ketua, kita catat ya, dan semoga kita bisa mewujudkan sebagai bukti perhatian pemerintah bagaimana pesantren sebagai pusat kegiatan masyarakat juga kita dorong ya. Jadi bukan saja menjadi bagian dari kegiatan masyarakat, tapi juga bagian dari program pemerintah. Di pedoman pelaksanaan APBD Pak Ketua kami sampaikan bahwa ada catatan ya, bahwa kita mendorong program-program pengembangan pesantren. Nah, oleh karena itu maka tidak mengurangi tugas-tugas kita utamanya yang khusus untuk tahfiz. Nah, sebenarnya kita juga mendorong pesantren-pesantren kita menjadi pusat kegiatan ekonomi ya bagi anak-anak kita ya, dengan misalnya mendorong kegiatan pertanian. Jadi pondok di Jawa itu, di daerah Jawa itu sudah lazim pada pondok-pondok pesantren yang mengembangkan juga pertanian ya, pengembangan keterampilan pertanian bagi santrinya ya, seperti yang kami tahu yang tempat kami belajar dulu di Bogor, yaitu pesantren Darul Falah ya, Darul Falah Bogor, yang mempersiapkan santri-santrinya bukan saja bisa dakwah bil lisan ya, maksudnya bisa menyampaikan, tapi juga bisa dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu adalah melalui aksi gerakan pembangunan masyarakat, dan salah satunya adalah melalui pembangunan pertanian. Nah, kita harapkan ke depan anak-anak kita ya tadi ya bisa menjadi penggerak pembangunan pertanian di wilayahnya, dan dengan demikian dia bisa menggalang massa, dia bisa menggalang umat, dan dari situ mungkin penyampaian pesan-pesan keagamaannya bisa lebih efektif. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, hadanallahu yakum ajmain. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.